Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Guntur Kurniawan Hakim dengan NIM 14640043 akan menjelaskan tentang koloid dan salah satu sistem koloidnya yaitu sol. Mari kita awali dengan koloid. Koloid yaitu suatu bentuk campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama yaitu larutan. Koloid dan suspensi. Larutan memiliki bentuk homogen. Dikatakan homogen karena zat yang mencampur dan zat yang dicampur itu tidak dapat dibedakan dalam bentuk makroskopis ataupun mikroskopis. Lalu suspensi itu masuk dalam bentuk heterogen karena zat yang dicampur dan zat yang mencampur itu dapat dibedakan dengan sangat jelas. Dan untuk koloid itu bisa dikatakan heterogen maupun homogen. Dikatakan heterogen karena dalam bentuk mikroskopis zat yang dicampur dengan zat yang mencampur itu dapat dibedakan bentuk partikelnya. Dan dapat dikatakan homogen karena zat yang dicampur dan zat yang ketika dilihat oleh mata itu terlihat tercampur. Dan untuk perbedaan yang selebihnya dapat dilihat atau dapat disaksikan pada gambar berikut. Contoh antara larutan, koloid, dan suspensi. Larutan yang memiliki sifat stabil dan homogen itu bisa kita ambil contoh dari air yang didispersikan dengan sirup. Lalu untuk koloid yang bersifat heterogen ataupun homogen dan stabil, kita dapat ambil contoh dari air yang didispersikan dengan susu kental manis atau susu bubuk. Untuk suspensi yang bersifat heterogen dan labil, itu dapat kita ambil contohnya dari air yang didispersikan dengan kopi ataupun air yang didispersikan dengan pasir. Dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar di bawah ini. Lalu kita lanjutkan ke sistem koloid. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari 1 nanometer hingga 1 mikrometer. Penggolongan sistem koloid itu dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu emulsi, sol, busa atau buih, dan yang terakhir yaitu aerosol. Contoh-contoh sistem koloid yang pertama yaitu busa dan juga emulsi. Dapat disaksikan pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu contoh gambar dari sistem koloid aerosol dan juga sol. Salah satu sistem koloid yang contohnya bisa kita lihat dari gambar pembahasan dari kelompok saya, yaitu sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contoh dari sol cair yaitu ada beberapa. Yang pertama putih telur, yang kedua air lumpur, yang ketiga tinta, yang keempat cat, dan yang kelima kanji. Lalu untuk contoh sol padat itu ada beberapa. Itu yang pertama adalah perunggu, yang kedua kuningan, dan yang ketiga permata.
Ini adalah contoh gambar dari sol cair, yang gambarnya bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Sekian, terima kasih. Ada lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.